warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di channel gua Fandi Ajis. Nah, di sini gua mau memperkenalkan teman gua siapa? Yeah. Oke, perkenalkan nama saya Julian. Biasa dipanggil Juli. Ya. Okay. Cocok lahirnya bulan Juli, Pak. Bulan Juli ya. Pas. Ulang tahunnya banyak biasanya bulan Juli tuh. Banyak ulang tahun ya? Banyak ulang tahun, bulan Juli, bulan Juni, yeah. Banyak juga. Bulan Juli juga bukan? Juni. Oh Juni, beda sebulan. Di sini gue mau buat konten tentang pengalaman-pengalaman misteri atau cerita horor yang dialami oleh Mas Juli. Nah, seperti apa pengalamannya? Oke, langsung saja kita saksikan lah, gitu kan, nggak usah berlama-lama lagi. Oke, Mas. Oke ya. Silakan waktu dan tempatnya. Oke, jadi dulu tuh saya tuh di saat saya lagi pergi dari, maksudnya pergi bermain gitu kan. Namanya dulu kan di umur-umurnya saya mungkin dulu itu nggak seperti sekarang gitu kan. Dulu umur saya lebih agak muda gitu. Jadi saya lebih banyak main ketimbang saya di rumah gitu. Beda kayak sekarang. Nah, kalau sekarang saya lebih banyak di rumah ketimbang saya main. Ditambah mungkin kalau sekarang dengan banyaknya aktivitas sama kerjaan. Kalau dulu memang kalau saya main itu saya biasa tuh pulangnya malam. Bahkan malamnya itu bahkan bisa melewati mau sampai pagi, sampai subuh gitu. Nah, jadi waktu itu saya setelah pulang main dari rumah teman saya, itu saya belum punya kendaraan, Mas. Saya nggak punya kendaraan. Saya tuh main itu ada sekitar jarak berapa kilo gitu ya. Jadi lumayan cukup jauh gitu. Karena memang di lingkungan sekitar tempat saya itu, dekat rumah saya tuh bukannya saya nggak punya teman, tapi memang teman saya rumahnya agak jauh dari rumah saya gitu. Nah, karena waktu itu saya coba untuk main, pergi. Nah, kebetulan tuh saya pulang setelah main itu saya pulang sekitar jam 2 atau setengah 3 pagi. Nah, itu kan sepi banget. Mainnya di lokasinya di daerah mana itu, Mas? Itu daerah Tangerang. Daerah Tangerang. Pada tahun berapa tuh kira-kira? itu posisi saya masih sekolah itu. Sekolah sekitar 2009 lah itu. 2009 itu. Masih ya, jadi masih ibaratkan masih ya anak-anak lah ibaratnya gitu, masih mencari jati diri. Mencari jati diri ya. Buset. Waktu itu emang pulang setengah 3. Nah, kebetulan kan memang rumah saya itu, jadi posisinya tuh kalau misalkan dari jalan rumah saya tuh turun ke bawah, Mas. Ya. Nah, jadi rumah saya itu turun ke bawah. Jadi saya tuh dari jalan raya tuh, jadi jalan raya tuh di atas gitu. Saya turun ke bawah. Nah, sebelum saya turun ke bawah itu ada beberapa pohon yang memang mungkin biasa aja sih sebenarnya pohonnya, ya kelihatannya. Pohon apa tuh? Itu pohon nangka itu. Pohon nangka. Itu pohon nangka biasa aja, Mas, pada umumnya ya, kayak nggak ada apa-apa gitu ya. Cuman pas saya sempat lewatin pohon itu kedenger tuh suara perempuan ngetawain saya, Mas. Tuh. Nah, dari situ tuh saya udah berpikir, dan itu suaranya bukan cuma sekali. Jadi pas saya lagi jalan itu, emang dia lagi ketawa gitu. Lagi ngetawain. Tapi sempat ngelihat sosoknya. Nah, karena saya nggak berani di situ, posisi juga buru-buru saya mau ngeliat ke pohon itu ya. Walaupun saya mungkin sebelumnya ngelewatin pohon itu, tapi udah dari suara tuh saya langsung merinding tuh. Saya sempat diam dulu sebenarnya sih, sempat saya ini banget gitu kan. Kayak ada suara gitu, suaranya suara apa nih? Terus saya perhatiin, saya perjelas lagi, saya dengerin lagi. Ternyata suaranya itu nggak jauh dari pohon yang saya lewatin barusan gitu. Dan akhirnya saya langsung buru-buru lari. Benar-benar takut. Itu lucu sebenarnya, itu bukan. Jadi kontennya tuh ceritanya tuh lebih ke ada serem tapi ada lucunya gitu. Karena posisinya juga memang saya di sisi lain ketakutan gitu kan. Iya. Nah, setelah itu saya ketok-ketok, karena saya namanya anak-anak ya pulang segitu bisa dibilang bandel ya, Mas. Pada saat itu sendiri apa? Sendiri. Dan itu mungkin bandel banget, saya pulang setengah 3 lah mungkin mau pagi gitu kan.
terus diketok-ketok, saya bukain pintu, mah cepetan saya buka, tolong bukain gitu kan, karena rasa takut gitu kan. Akhirnya dibukain, dan di saat saya sudah masuk, terus saya masuk kamar istirahat, itu saya nggak langsung tidur mas. Itu saya malah penasaran, tapi ada rasa pengen keluar gitu, ngelihat gitu kan. Gitu. Karena kan emang pohonnya nggak jauh dari rumah gitu kan, cuma di sampingnya mungkin, nah itu nggak jauh banget. Dan akhirnya saya coba untuk nengok-nengok lewat jendela gitu kan, tetap aja gitu, maksudnya ada rasa takut tapi penasaran gitu. Dan akhirnya saya balik lagi ke kamar untuk istirahat, untuk tidur. Dan di saat itu ada suatu keanehan menurut saya. Ada suatu keanehan yang dimana keanehannya itu di saat saya berbaring menghadap ke atas, itu bener-bener jelas banget itu dilempar 3 kali genteng itu. Nah, oh gitu. Iya, jadi setelah saya ngelewatin pohon yang emang mungkin ada penghuninya, ada si perempuan Mbak Kuntinya itu. Nah itu, dan saya mau tidur, posisi saya mau tidur, itu saya udah emang langsung dilempar 3 kali di atas genteng. Tak gitu kan. Cuman itu nggak langsung cepat gitu. Jadi kayak ada jeda berapa menit bunyi lagi. Gitu. Jadi nggak langsung kayak dilempar berapa batu gitu, enggak, ini kayak satu-satu. Nah gitu. Tapi itu sempat samperin sampai masuk rumah apa enggak gitu kan? Enggak sih, cuman sebenarnya karena cuman kayak suara aja gitu. 3 kali itu aja ya. Suara itu aja, dan suara ketawa sama suara dilempar batu mungkin dari atas ya, dari apa genteng rumah kita tuh dilempar sama batu gitu. Dan itu juga masih janggal sih sebenarnya. Nah, pas sudah dilempar batu itu Mas Yuri langsung tidur. Kapan apa gimana tuh? Langsung tidur itu. Dan itu juga maksain sebenarnya, karena kan emang posisi saya ngalamin sendiri gitu kan, udah ngalamin sendiri, terus posisinya memang saya sendiri, dan itu emang udah waktunya jam istirahat gitu. Iya. Cuman jadi keesokan harinya tuh saya tuh kalau misalkan keluar rumah atau pergi, itu intinya jadi ada ini loh mas, ada sesuatu yang bikin saya tuh saya jadi malas main gitu. Karena itu. Jadi ada sesuatu yang bikin saya mikir, saya mau main, saya mau pulang, jadi malas gitu. Soalnya kan pasti kalau misalnya saya main ya dulu ya namanya, ya dulu mungkin nggak kayak sekarang ya mas ya. Kalau sekarang mungkin saya masih bisa. Dulu kan masih agak kebun-kebun gitu, jadi. Pokoknya agak serem lah ya. Agak serem lah jadinya, itunya. Menurut saya nggak, udah ya, karena kejadian itu, saya pikir, udah deh, tetap main tapi agak ngebatasin gitu, dan tahu waktu untuk pulang. Ya, itu harus takut. Ya. Nah, pas udah setelah bunyi suara itu kan langsung tidur tuh, kekep-kekepan gitu kan. Nah, itu kekep-kekepan tuh. Langsung benar-benar tidur apa masih belum bisa tidur? Sebenarnya itu karena posisinya kan maksain mas, gitu kan. Kita juga kondisi kita mau istirahat itu posisinya kan gak nyaman. Karena kan saya di pikiran sama hati saya ini kepikiran suara yang emang jelas banget, penasaran ada, gitu kan. Mau dilihat takut gitu. Jadi, nah itu pas sempat tidur itu sempat direp-repin atau enggak tuh? Mimpi atau gimana gitu? Ya. Oh enggak, itu langsung. Itu langsung. Udah lama-lama kan bisa tidur tuh. Atau udah bangun aja pagi gitu. Kan biasanya kayak ketempelan mungkin gitu ya. Kalau kata orang tuh ketempelan, ngikutin gitu kan, ada ngikutin ya, itu alhamdulillah enggak gitu. Ya, cuman memang saya punya beberapa kisah lagi tentang banyak hal tentang yang pernah terjadi sama hidup saya mengenai hal-hal seperti ini gitu, karena mungkin buat yang lain juga ya, mungkin buat teman-teman yang lain juga banyak mengalami hal-hal yang serupa gitu. Kita kan memang nggak jauh, maksudnya kita hidup berdampingan, mungkin kita nggak bisa ngelihat dengan sekilas kasat mata kita gitu kan, tapi kita merasakan kalau mereka tuh ada gitu. Jadi kadang kalau kita melihat sesuatu atau mendengar sesuatu yang bukan waktunya ya, seperti yang saya ceritain barusan, kayak suara-suara di pagi hari atau mau ke pagi hari atau mau ke subuh itu kayaknya janggal gitu, dan mereka ada gitu, mereka ada gitu.
walaupun kita memang nggak bisa melihat sama sekali gitu. Kecuali orang-orang tertentu yang di muka mata batin. Iya, benar. Atau emang dia dari kecil karena keturunan kan, Betul. atau belajar ilmu-ilmu apalah gitu. Betul. Biasanya itu udah bisa dengan sendirinya lah. Betul. Gitu kan. Betul. Nah kita aja yang belum pernah ngelihat aja kadang pengen ngeliat. Penasaran, iya. Kadang gimana ya, kalau nanti pas diliatin kan, wah. Iya, belum tentu kita menerima gitu kan. Iya. Kita memang kadang Kita ingin gitu kan, nih. ingin ngelihat tapi balik lagi gitu. Nah itu ada lagi mas pengalaman yang lain gitu. Banyak sih sebenarnya. Banyak, ya? Ada sih pengalaman yang ini lebih ke arah apa ya? Ini mungkin agak sedikit jorok-jorok gitu ya pengalamannya ya. Nah, ini Atau pengalaman lainnya nanti kita sambung. kita disambung lagi mungkin ya, karena ini saya ada selanjutnya. ya di pas selanjutnya. Biar teman-teman juga makin penasaran nih Betul. pengalaman apa lagi yang dialami oleh Mas Juri Betul. selanjutnya. Betul. Ya oke, teman-teman sampai di sini dulu video konten YouTube saya Fandi Ajis. Jangan lupa untuk di like, komen, serta di subscribe channel YouTube saya. Dan juga saya ingin promosiin channel YouTube teman saya Mas Yuri ini. Iya, channel saya di Julian Journey. Nah, untuk kontennya sendiri itu mengarah ke kita explore tempat-tempat yang memang lumayan cukup bisa dieksplor ya, kayak horor-horor gitulah. Mungkin teman-teman ada yang suka ataupun penasaran bisa langsung aja cari di Julian Journey. Nanti ada di bawah sini. Oke. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton. Bantu like, subscribe-nya untuk channelnya Bang Fandi Ajis ya. Oke. Betul, oke ya? Ya. Bener ya, sip. Pokoknya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. see you next Sampai video. jumpa lagi. Yeah. Dah.